Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hari-hari ini sedang mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengajarkan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang mengajarkan untuk kita boleh berserah kepada Tuhan. Haleluya, kalau hari ini kita boleh beribadah, saya percaya bahwa semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh datang bersekutu kepadamu Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu, tempat kami mencari kasih Tuhan, tempat kami mencari damai sejahtera hanya di dalam Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami kepadamu. Kami mau Tuhan dan mengizinkan Roh-Mu untuk menjamah setiap kami dalam ibadah saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, sentuhan tangan-Mu dan jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan terbaik bagi Engkau. Amin. Saat
Tapi satu yang kami percaya, bahwa kami punya Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kami boleh mengandalkan Engkau. Kami terlalu percaya Tuhan. Engkau Allah sanggup melakukan segala hal dalam kehidupan kami. Memulih kami. Engkau penghiburan bagi kami Tuhan. Engkau jawaban dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya ralalamu ya raba ya raba ya rabashi. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang boleh kami andalkan. Terima kasih Tuhan. percaya Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman, katakan dengan iman. Oh, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa untuk kita menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berfirman, ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami membutuhkan firman-Mu, ya Tuhan. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berfirmanlah Tuhan. Kami mohon ya Bapa, berfirmanlah. Berkati kami dengan firman-Mu. Sehingga kami punya pelita bagi kaki kami. Amen. Dan kami punya terang bagi jalan kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah, shalom. Shalom, iya puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Demikian juga kita semuanya dipelihara oleh Tuhan.
Kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Ya, itu doa kita bersama, doa kita semua. Senang sekali dan kita bersyukur kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Matius. Ya, Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Baik, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini akan saya baca untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kita hari ini kita garis bawahi tentang pelita. Jadi kita menemukan satu di sini pelita atau kata pelita satu. Lalu kita baca lagi ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Kita menemukan kata pelita 2. Tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya. Jadi ada 4 dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Kita menemukan kata pelita lagi. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Kita menemukan yaitu kalimat atau kata pelita lagi. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pelita yang harus tetap menyala. Pelita yang harus tetap menyala. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, tadi kita sama-sama ya, saya bacakan lewat doa tadi. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ternyata jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelita itu sangat penting. Karena pelita itu akan menjadi pelita di dalam kaki kita dan menjadi terang di dalam perjalanan kita. Sekali lagi, pelita itu sangat penting. Dan pelita itu dikatakan firman Tuhan, pelita itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. Jadi kalau kita itu punya firman, berarti kita punya pelita.
Dan pelita itu bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, kalau kita tidak punya firman, berarti kita tidak punya pelita. Di dalam diri kita kalau tidak ada firman, berarti di dalam diri kita tidak punya pelita. Maka kaki kita tidak punya pelita. Demikian juga perjalanan kita menjadi gelap. Nah, oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting sekali. Hari ini, minggu ini kita belajar tentang pelita yang harus tetap menyala. Pelita itu adalah firman Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita tetap menjaga pelita kita supaya tetap menyala. Mari sama-sama kita pastikan dalam hidup kita tetap ada firman. Sebab firman itu adalah pelita. Penting sekali 5 gadis yang bijaksana itu terus menjaga pelitanya tetap menyala. Terus menjaga pelitanya tetap menyala. Akibatnya pelita itu bisa menghantarkannya sampai berjumpa atau bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Ternyata pelita itu sangat penting. Ya, pelita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting. Sebab itu yang akan menghantar kita, membawa kita bisa bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa bayangkan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gadis-gadis yang bodoh awalnya memang punya pelita. Tetapi pelita yang nyala karena tidak dijaga, akhirnya pelitanya padam. Seharusnya pelita itu dijaga, dirawat supaya tetap menyala. Tetapi karena tidak dijaganya, sehingga pelita itu padam. Pelita itu firman Tuhan. Tatkala itu pelita itu padam, berarti firman Tuhan padam. Tidak ada kehabisan firman. Sehingga amat disayangkan di dalam perjalanan kehidupannya tidak bertemu atau tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, pelita itu sangat penting dalam hidup kita. Sebab itu pelita bagi kaki kita, firman Tuhan itu, dan terang bagi jalan kita. Maka bukan hanya kita itu menantikan Tuhan Yesus. Bukan hanya kita itu tujuan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Sambil saat ini perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Sepanjang perjalanan kita ini kita akan menemukan mujizat-mujizat Tuhan. Kita akan menemukan hal-hal kerajaan Allah. Kita akan menemukan hal-hal yang kekal. Kita menemukan yaitu kebutuhan di dalam hidup ini. Baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sangat penting sekali ya firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu yang membuat kita tidak bingung, itu yang membuat kita tidak gelisah, itu yang membuat kita tidak takut. Tetapi dengan percaya, dengan penuh pengharapan, kita akan senantiasa menemukan mujizat-mujizat Tuhan setiap hari. Kita akan menemukan yaitu tangan Yesus, kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan Yesus, janji-janji Tuhan yang sudah disediakan, yang sudah Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Luar biasa. Ya, luar biasa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita menjaga pelita kita. Ya, dengan yaitu pelita itu adalah firman Tuhan. Kalau kita terus menjaga kita dalam hidup kita itu terus ada yaitu firman Tuhan, maka pelita itu ya akan terus menuntun kehidupan kita. Itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Lalu mari sama-sama kita renungkan. Ya. Lalu siapa kira-kira yang harus menjaga pelita itu supaya tetap menyala?
Nah ini perenungan kita, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita masing-masing punya pelita, kita masing-masing sudah diberikan pelita karena kita memiliki yaitu firman Tuhan. Nah, lalu kira-kira siapa yang punya tanggung jawab menjaga pelita itu supaya tetap menyala? Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang punya tanggung jawab untuk supaya pelita itu tetap menyala, bahkan sampai menyala sampai kita yaitu bertemu dengan Tuhan. Menyala setiap saat, setiap waktu dalam keadaan apapun. Karena di situ kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan secara jasmani, demikian juga secara rohani, berkat-berkat kerajaan Allah yang kekal, bahkan sampai membawa kita berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab menjaga pelita itu supaya tetap menyala? Yang punya kewajiban yaitu diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Jadi jemaat Tuhan, kita masing-masing itu punya tanggung jawab menjaga pelita itu supaya tetap menyala. Bukan orang lain, bukan orang lain. Sebab keselamatan itu sifatnya pribadi. Keselamatan itu pribadi. Percaya kepada Yesus itu pribadi. Pengalaman-pengalaman kepada Tuhan Yesus itu pribadi. Kekristenan itu pribadi. Nah, oleh sebab itu kita memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga pelita itu tetap menyala. Pada suatu saat tatkala yaitu gadis-gadis 10 ini ya ada kabar mempelai datang. Lalu mereka semuanya menyalakan pelitanya, ya lalu menyongsong, dikatakan di sini membereskan pelitanya, lalu menyongsongnya. Lalu suatu saat pelita gadis-gadis yang bodoh mulai padam. Lalu gadis-gadis yang bodoh ini berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, beri aku minyak, sebab pelitaku hampir padam. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jawab gadis yang bijaksana itu tidak. Dikatakan tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Gadis bijak, jawabannya juga bijak sekali. Jawabannya bijak sekali. Dia berkata, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini berarti keselamatan itu sifatnya pribadi. Menjaga pelita supaya tetap menyala itu sifatnya pribadi. Gadis yang bodoh tidak bisa berkata, ya, waduh, pelitaku hampir padam, tolong ambilkan minyak, tolong minta minyak, tolong pelitaku juga isi minyak supaya kembali lagi padam, kembali lagi itu menyala supaya tidak padam. Ayo tolong, engkau kan gadis yang baik, engkau kan temanku, ayo tolong. Ya, perhatikan juga itu pelitaku. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana tidak berkata, ya, tidak yaitu memberi minyak. Tetapi dengan jawaban yang bijak, tidak bisa. Tatkala pelitaku hampir padam, aku harus mengerjakannya, mengisinya lagi, sehingga menyala. Aku memperhatikan terus pelitaku. Tatkala ada angin mau mematikannya, aku menjaganya, supaya pelitaku tetap menyala. Begitu sekali lagi terus menerus minyaknya mau habis, aku harus tahu. Aku tidak boleh yaitu lengah. Aku harus terus menjaga dan waspada. Kapan suatu saat pelitaku hampir mati, hampir padam, aku harus segera mengisinya. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan mengiring kepada Yesus, kekristenan, perjalanan kita mengiring kepada Tuhan Yesus, ya itu sifatnya pribadi dalam hidup ini. Jadi kita masing-masing punya tanggung jawab. Supaya pelita kita tetap menyala. Wow, saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayo mari ya saat-saat yang seperti ini, mari kita waspada apakah pelita kita tetap
menyala. Sebab itu penting sekali. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau sudah firman itu menjadi pelita kaki kita dan terang bagi jalan kita, kita akan pasti menemukan jalan. Wah, saudaraku, kita akan menemukan jalan. Ada jalan, selalu ada jalan. Tuhan Yesus adalah jalan. Kita akan menemukan di situ banyak sekali setiap hari, setiap saat. Kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Bahkan setiap hari selalu baru kita menemukan kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini. Mari sama-sama kita punya tanggung jawab, sebab itu penting. Pelita yang tetap menyala itu penting. Firman Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting. Itu yang akan membawa kita senantiasa bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siapapun yang sudah bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka di situ akan ada kelegaan. Di situ akan ada jawaban di dalam hidup kita ini. Baik, puji Tuhan, mari sama-sama kita lebih lanjut lagi. Kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-9 mulai. Nah, ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan membuat pelita kita terus tetap menyala. Roma pasal 12 mulai ayat yang ke-9. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Firman Tuhan tentang kasih inilah yang akan membuat hidup, akan membuat pelita kita menyala. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Itu firman Tuhan. Lalu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini firman Tuhan yang membuat pelita kita menyala. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini membuat pelita kita menyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bahkan kalau kita nanti yaitu membaca ayat ini sampai selesai, kita menemukan, kita dapati pelita kita ini bukan hanya menyala. Pertama, pelita kita menyala terus, dan yang kedua kita akan mendapati roh kita, dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu akan membuat roh kita menyala-nyala. Selanjutnya ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Inilah firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum.
dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini nasihat-nasihat firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan, dan itulah yang akan membuat pelita kita tetap menyala. Bahkan yang kedua, roh kita akan menyala-nyala. Roh kita akan menyala-nyala. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa hutan itu tatkala terbakar, kenapa sulit dipadamkan? Ya, sering ya, bahkan ada hutan yang terbakar, bahkan satu contoh di luar negeri, apa kurangnya di luar negeri itu punya alat yang canggih. Tetapi begitu kebakaran hutan tidak bisa dipadamkan sampai habis. Alat-alat yang canggih tidak bisa ya menyelesaikannya, memadamkannya tidak bisa. Kenapa? Salah satunya karena api itu ya karena ada angin. Karena ada angin. Ya, tatkala api itu kena angin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka api itu akan terus semakin membesar menyalanya. Tatkala anginnya semakin besar, maka api itu semakin berkobar-kobar. Nah, makanya penting sekali dalam setiap kehidupan kita. Kalau tadi pelita bisa mati. Pelita bisa nyala, pelita bisa mati. Kalau pelita itu ya minyaknya habis. Ya. Bisa, apalagi kalau ada angin, kena hujan dan sebagainya, bisa. Ya, bisa untuk mati. Makanya betapa harus ekstra untuk menjaga pelita itu tetap menyala. Ya, karena itu penting berbagai tantangan dan kehidupan dalam hidup ini, pelita kita, firman itu harus tetap ada dalam kehidupan kita, sebab itu sangat penting. Ya, jadi kita harus menjaga pelita. Pelita memang bisa yaitu mati atau padam. Contohnya gadis yang bodoh ini bisa karena kehabisan minyak. Demikian juga kalau kehabisan yaitu firman Tuhan, kita tidak lagi punya firman Tuhan dalam hidup ini, suatu saat juga bisa yaitu mati pelita kita. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau roh kita itu menyala-nyala, pelita kita itu menyala-nyala, justru angin itu akan membuat ya, api itu semakin besar. Justru akan membuat api itu semakin besar. Nah, ini penting dalam setiap kehidupan kita. Sehingga api itu tatkala ada angin justru akan semakin besar, akan semakin besar. Bahkan dikatakan rohmu akan menyala-nyala. Jadi segala tantangan dan kehidupan sekarang ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan ibaratkan yaitu angin. Ya, kesengsaraan, pergumulan di dalam hidup ini. Tetapi kalau kita itu pelita kita itu sudah nyala dan terus kita yaitu ada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka roh kita akan menyala-nyala. Sehingga tantangan dan rintangan apapun itu satu tidak bisa memadamkannya. Bahkan yang kedua akan semakin menyala-nyala. Maka ayat firman Tuhan tadi dikatakan ya, ayat yang ke-10, hendaklah kamu, ayat yang ke-11, ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor untuk kita terus ya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar kepada firman Tuhan, sebab itu sangat penting. Maka segala tantangan di dalam hidup ini, kalau roh kita sudah menyala-nyala karena firman Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi baik, semakin menyala-nyala dalam hidup kita. Tidak akan bisa memadamkan di dalam hidup ini. Baik, puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang indah, yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita tetap menjaga pelita ini tetap menyala. Bahkan roh kita bahkan semakin menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di surga, doa kami ya Tuhan untuk kami semua sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, di mana kami berada. Biarlah kami terus memperhatikan pelita kami, lewat kebenaran firman-Mu, membuat pelita kami semakin menyala dan tetap menyala. Bahkan mungkin kalau sudah hampir padam, kembali menyala dan terus menyala. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan, firman-Mu ya Tuhan yang terus kami percayai. Sehingga ya Tuhan firman-Mu itu yang akan membuat roh kami, bukan hanya pelita yang menyala, tetapi roh kami menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, biarlah pelita yang dalam gereja akan terus tetap menyala, terang menjadi terang, bahkan menjadi berkat bagi negeri dan bangsa kami. Di mana gereja-gereja berada, di mana umat-umat Tuhan berada, itu ada pelita, ada terang yang besar, ada terang, ada pelita yang menyala-nyala. Maka negeri ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Negeri ini dipenuhi dengan segala berkat-berkat-Mu. Segala pergumulan negeri kami segera berlalu. Dan Tuhan akan mencurahkan segala berkat-berkat-Mu yang terbaik. Bagi negeri kami, bagi gereja kami, bahkan bagi jemaat-Mu dan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, firman-Mu itulah yang menjadi jawaban di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu itulah jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu itulah ya Tuhan, kami mendapatkan kehidupan. Kami menemukan ya Tuhan, segala pergumulan di dalam hidup ini, beban di dalam hidup ini, kami menemukan di dalam firman-Mu. Kami menemukan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu menjamah kami. Firman-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih, oh, terima kasih, terima kasih. Firman-Mu Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih di minggu ini, minggu pagi ini, kami masih mendengarkan ya Tuhan suara-Mu, firman-Mu, perkataan-Mu. Firman-Mu itulah yang membuat kehidupan, yang menjadikan kehidupan, yang membuat hidup kami tetap hidup ya Tuhan. Firman-Mu yang tetap berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang bijaksana di akhir zaman ini. Demikian juga gereja-gereja yang bijaksana di akhir zaman ini. Terima kasih. Kami yakin dan percaya firman-Mu. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu sampai kekal selama-lamanya. Doa kami untuk negeri kami, bangsa kami, dan juga ya Tuhan pemerintahan kami, gereja-Mu, sidang jemaat-Mu. Biarlah Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai sampai kesudahan zaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, cinta kasih dan sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, memberkati kita, menyertai kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati.